Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandi Awe di Radar Tasik Podcast dalam programnya Ruang Publik Bicara Inspiratif. Nah, kali ini kita tidak akan ngobrol tentang politik, tapi akan ngobrol tentang perbankan dan juga ekonomi dan investasi dan lain sebagainya. Di dalam kesempatan kali ini saya mengundang dari BSI Tasikmalaya, Pak Rizky Gumilar. Beliau sebagai Area Micro and Homing Manager BSI Tasikmalaya. Tentu saja kita beberapa waktu lalu kita sudah semuanya mendengar tentang BSI, gabungan dari beberapa bank merger yang dilakukan oleh pemerintah. Kita juga ingin tahu bagaimana sih progresnya sekarang setelah BSI ini digabung. Terus ada produk-produk apa saja yang mungkin bisa menjadi daya tarik bagi Bapak Ibu semua atau penonton dan subscriber Radar Tasik Podcast. Pada itu kita sambut narasumber kita. Selamat datang Pak Rizky. Selamat datang Kang. Terima kasih Kang telah hadir ke sini. Sama-sama. Makasih juga nih kita bisa ada berkesempatan di podcastnya Radar Tasik. Alhamdulillah. Seperti tadi saya sebutkan Kang, ini BSI sejauh mana nih sekarang setelah di merger BSI ini, terus di Tasik itu BSI ini ada berapa banyak sih? Iya. Kalau setelah di merger ini menjadi kantor-kantornya di mana aja kalau kita harus datang gitu. Jadi gini, BSI itu kan memang terbentuk lahirnya ya itu 1 Februari 2021. Nah, kita itu terdiri merger dari 3 bank. Ada Bank BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah. Itu digabung kemudian menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, 1 Februari 2021 itu tanggal lahirnya kita. Jadi kita nih sekarang bisa dibilang masuk tahun kedua. Lagi lucu-lucunya kalau gimana nih di tahun kedua lucunya kan. Jadi semua itu kalau biasa kalau bayi yang baru lahir lagi lucu-lucunya kan semua jadi pusat perhatian. Jadi perhatian semuanya, semua orang ngeliatin, apalagi alhamdulillah beberapa waktu lalu juga kita sudah diumumkan oleh direktur utama kita Pak Heri Gunadi bahwa misalnya labanya kita tuh alhamdulillah tumbuh di atas rata-rata pasar. Kita 3,2 triliun kalau itu labanya kita 3,2 triliun. 3,2 ada kurang lebih segitu. Jadi alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus. Masyarakat pun memang menunggu-nunggu ya. Jadi BSI itu karena bank syariah terbesar di Indonesia juga. Nah, mungkin banyak produk-produk yang memang belum tahu nih masyarakat. Itu mungkin tugasnya kami juga untuk bisa terus mensosialisasikan, menginformasikan ke nasabah apa aja sih yang ada di BSI itu sendiri. Nah, kalau untuk yang di Tasik kebetulan kan kalau saya sendiri tuh Kang, saya ada di area Cirebon. Karena Tasik itu berada di wilayah kerjanya area Cirebon. Karena kalau untuk yang di BSI itu untuk wilayah Jawa Barat itu ada 3 area. Regionnya kita ada di Bandung. 3 area, ada Bandung Kota, Bandung Raya. Untuk wilayah Bandung Raya itu Sukabumi dan sekitarnya. Kita masuk ke area Cirebon. Nah, Tasik ini masuk di area Cirebon. Nah, untuk Tasik sendiri, untuk kota Tasik itu ada 3 cabang untuk yang Bank Syariah Indonesia. Tapi kalau untuk yang karena cabangnya dulu kan karena 3 bank itu berdekatan ya. Kita jadi satu saudara. Jadi pelayanannya untuk yang sekarang kedepannya kita akan semua bisa melayani pelayanan gadai, salah satu produk unggulan kami itu. Jadi untuk sekarang yang bisa diproses untuk bila ada para pendengar atau para apa ini istilahnya? Para pemirsa, subscriber. Kalau para subscriber yang mau butuh dana dengan punya perhiasan atau logamnya bisa dilayani di cabang Tasikmalaya Sutisna Senjaya. Sutsen kalau kita bilang. Nah gitu. Terus kemudian ada juga yang ada di Masjid Agung dan ada juga di yang Jalan Ahmad Yani. Untuk jadi 3 di Sutsen, kemudian di Masjid Agung, yang seberangnya Masjid Agung, betul. Kemudian yang di Jalan Ahmad Yani. Ahmad Yani ada. Berarti ada 3. Ada 3. Itu jadi di situ. Tapi untuk misalkan semua bisa melayani, jadi tinggal saya mau datangnya ke Masjid Agung, nggak apa-apa datang aja ke Masjid Agung, atau saya datangnya mau ke Ahmad Yani, mangga silahkan. Nanti kita akan bantu untuk prosesnya. Tapi nanti mungkin kalau untuk proses untuk yang khusus layanan gadai adanya di Sutisna Senjaya. Kedepannya semua cabang akan ada. Layanan gadai emas. Betul. Oh, ada ya layanan gadai emas. Betul, ada layanan gadai emas. Ada cicilan emas nggak? Ada juga. Jadi cicil emas mungkin kan
cicil emas itu lebih bentuknya kayak ke investasi ya. Kalau ke investasi, jadi gimana sih caranya kita bisa, apalagi sekarang ya, mungkin para pemirsa udah denger di media tahun 2023 ada resesi. Sebenarnya kalau kita ngelihat nih, kalau saya di lapangan, masyarakat menengah, UMKM lah, usaha-usaha, memang ada yang berdampak. Tapi kalau kita bicara UMKM, bicara resesi itu sendiri, apa sih resesi gitu kan? Kadang-kadang nggak tahu. Resesi itu memang akan terdampak bagi yang lebih ke levelnya mungkin ya, kalau menurut saya yang corporate, karena dia transaksinya berdasarkan dolar misalkan, ekspor impor, nah itu mungkin. Tapi kalau yang kasarnya nih, misalnya mohon maaf aja kalau misalkan Aina di pasar tukang sayur gitu, mau sih resesi, pokoknya masih dia bisa ada yang beli, saya bisa beli makanan. Nah jadi tapi di sisi lain tuh kita harus persiapkan. Kita nggak sadar kadang-kadang udah mengalami resesi. Resesi itu gimana akan? Nah itu mungkin untuk mempertahankan nilai uang. Nah, itu ada salah satu produknya, nilai uangnya ya. Produknya kita ada namanya cicil emas. Nah, jadi cara mudah untuk memiliki logam mulia. Logam mulianya Antam tuh. Cara mudahnya. Jadi cukup datang ke BSI bawa KTP, terus mau ngambil yang berapa gram, mau 5 gram, 10 gram sampai 100 gram juga kita bisa layanin. Tinggal berapa tuh nanti di mau cicilan per bulannya. Per bulannya berapa, mau yang setahun sampai dengan 5 tahun. Oh ada 1 tahun sampai 5 tahun. Kalau itu sih manfaatnya, kita bicara manfaat agak langsung loncat nih. Manfaatnya itu adalah yang saya rasain nih. Kan kalau bisa dibilang misalkan gini, saya di Tasik terkenal dengan tukang baksonya banyak nih. Tapi kita nggak akan pernah tahu katanya bakso ini A enak, bakso B enak, tapi nggak pernah tahu. Nah makanya saya sendiri cobain dulu tuh. Saya udah ngambil investasi emas itu sendiri. 2-3 tahun yang lalu saya ngambil emas per gram itu harganya kurang lebih 625 atau 650. Sekarang harga emas sudah 900.000 kan. Ini udah ada kenaikan 300.000 per gram. Nah itu sih. Atau kita tarik mundur jauh lagi. Kalau kita bisa lihat tahun 2000 atau 98 saya baca di internet. Saya googling berapa sih harga emas tahun 98. Harga 98 itu harga emas itu sama dengan kalau misalkan kita punya uang 4 juta. Pada waktu itu mungkin kita bisa beli motor Honda Astrea Grand. Kalau yang belum lahir tahun 95 sampai 98 ya mungkin sekarang motor tuh lagi mahal-mahalnya kan. Nah, juta tuh bisa dapat itu. Emas kalau 4 juta itu kita belikan emas, kita dapat kurang lebih 200 gram pada waktu itu. Nah, kalau kita jual sekarang, kita balik. Kita punya uang sekarang 2021, 2022 4 juta. Bisa buat beli motor nggak? Kayaknya nggak bisa motor baru. Tapi kalau pada saat sekarang kita punya emas 200 gram, itu nilainya saya hitung itu kurang lebih sekitar 180 jutaan. Artinya, kebayang dong nilai emas itu bertahan. Nilai rupiah nilai emas itu mempertahankan nilai rupiahnya. Maksudnya kalau misalkan pada saat itu kita 4 juta kita konversi jadi logam mulia dengan nilai 200 gram, sekarang 200 gram bisa berapa? Gitu. Atau misalkan di Tasik terkenal, wah orangnya agamis, pada pengen naik haji nih. Sekarang haji udah tahu nggak berapa Kang daftar tunggunya? 20 kira-kira tahun Kang. 20 tahun. Jadi anak yang baru lahir nih, dia daftar tahun baru didaftarin sama orang tuanya. Dia setelah mau lulus kuliah, dia baru bisa berangkat haji. Gitu. Nah, bicara ongkos naik haji. Kita tarik mundur lagi nih. Ada tuh grafiknya. Tahun 90-an, tahun 95 sampai dengan 90, ongkos naik haji itu kurang lebih 7,5 juta kalau nggak salah. Emasnya itu butuh 200 gram kurang lebih nih pada waktu itu. Sekarang harga ONH itu 35 juta. 35 juta nih sekarang nih. Kalau kita punya sama dengan angka yang 200 gram, sekarang sekeluarga kita bisa naik haji. Nah, gitu kan. Jadi itu produk unggulannya, salah satu produk unggulannya kita tuh yang tidak dimiliki, mohon maaf aja mungkin hanya di bank syariah tuh yang bisa jual investasi emas. Jadi kalau misalnya tadi investasi emas melalui cicilan, posisi emasnya itu berarti
selama belum lunas itu ada di BSI atau langsung dikasihkan? Masih di BSI. Oh, masih di BSI. Iya, tapi nasabah bisa lihat. Maksudnya bisa kita kasih lihat nih, emasnya ini loh. Kadang kan ada yang tahu, saya udah ambil nih, udah investasi, udah nyicil. Emasnya mana? Kadang ya kalau misalkan nasabah biasanya sih teman-teman begitu ada kan kita fotoin. Ya minimal by WA nih Bu, emasnya nanti disilahkan diambil kalau sudah lunas. Gitu. Jadi kalau lunas bisa diambil. Iya. Kalau soal gadai emas, itu maksudnya gadai emas itu kayak gimana, Pak? Nah, kalau gadai emas itu, jadi misalkan saya punya emas ya, punya emas dulu nih. Kalau gadai, kalau cicil emas itu bedanya kita belum punya emas. Belum punya emas, ya. Kalau gadai emas, kita sudah punya emas dulu. Nah, kita sudah punya emas. Ternyata saya butuh buat misalkan buat biaya pendidikan. Tapi kan kalau proses misalkan ngajukan ke bank dengan proses pembiayaan prosesnya panjang. Syaratan harus banyak yang dipenuhin. Kalau untuk gadai saya udah punya emas. Nah, saya tinggal datang ke BSI, cukup bawa KTP-nya, nanti ditaksir emasnya tersebut berapa. Bentuk emasnya bisa perhiasan, bisa logam mulia, atau emas lantakan juga bisa. Bisa logam mulia, bisa perhiasan juga. Betul, perhiasan gitu. Jadi disekolahin. Disekolahin biar pinter. Jangan anaknya aja yang sekolah. Gitu kan. Oh ya, berarti bukan hanya logam mulia aja yang digadein, tapi perhiasan juga, misalnya kalung, cincin, kayak gini. Ada persyaratan misalnya harus berapa gram yang digadaikan? Nilainya nanti kalau untuk yang perhiasan mungkin karatase. Itu biasanya dari karatase. Karatasenya berapa? Misalkan 16 karat sampai dengan 24 karat. Terus juga nanti nilai pembiayaannya minimal misalkan 2 juta sampai dengan sekian juta gitu. Nah, jadi nanti ada di situ. Cuman biasanya kalau gadai itu banyaknya nih kalau gadai nih, kalau kita lihat dari itu biasanya kan karena yang punya perhiasan tuh ibu-ibu, perempuan, wanita. Nah, biasanya banyak kan datangnya ke itu tuh memang itu. Jadi karena kan perempuan tuh kadang-kadang sukanya perhiasan yang dipakai kan. Kalau untuk investasi ke logam mulia punya emas 100-200 gram tapi itu nggak bisa kelihatan orang gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Gitu. Jadi kan disimpan. Iya. Nah, kalau cicil emas itu ada minimalnya nggak? Misalnya boleh logam mulia ada berapa minimalnya? Oh iya. Jadi kita minimal 5 gram. Minimal 5 gram. Minimal 5 gram. Jadi paling kecil untuk logam mulia 5 gram gitu. Terus maksimalnya nanti dinilai pembiayaan kurang lebih 150 juta gitu. Tapi kalau untuk yang untuk gadai kurang lebih sama 2 juta sampai dengan 250 juta gitu. Terus yang keunggulannya kita nih Kang, ini saya kadang suka iseng aja nanya ke lagi presentasi lagi apa saya suka bilang yang keunggulan menggadai ke Bank Syariah Indonesia itu adalah datang dengan kepala tegak, keluar dengan kepala tegak juga. Maksudnya gimana terus tanya tuh. Saya ngalamin juga nih, karena saya harus coba dulu. Saya modelnya gitu. Kalau saya menggadaikan di tetangga sebelah, saya nggak usah sebut merek. Saya begitu mau gadai malu, takut kelihatan orang. Begitu keluar, saya culang-cileng, nanti kelihatan orang. Wah, lagi ngegadein nih katanya. Wah, gini nih. Wah, dia banyak kan. Tapi kalau ke BSI datang kemana? Ke BSI mau ngapain? Orang kan nggak tahu karena counter layanan gadai kita tuh privat, privasinya terjaga lah. Jadi tidak digabungkan dengan kasir, dengan teller atau dengan customer service. Jadi begitu datang mau gadai langsung ke counter layanan gadai dengan ruangan khusus. Keluar ketemu tetangga, Teh Anis dari BSI, bisa ngapain teh? Nabung, narik uang, kan nggak ketahuan. Iya. Jadi orang pede aja. Kadang kalau ngegadai di tempat lain, motornya jauh parkirnya. Iya. Biar nggak kelihatan orang gitu. Begitu keluar buru-buru di tempat nunggunya, lihat kanan kiri bisa ada, padahal sama-sama juga mau ngadain juga. Kayak gitu. Animonya gimana Kang? Yang cicilan atau yang gadai ini sekarang masyarakat? Jadi, kalau gadai karena lahirnya duluan gadai ya. Oh, duluan gadai. Walaupun memang sekarang animo masyarakat itu sudah punya segmentasi tersendiri. Pada saat orang yang membutuhkan dana itu dia sudah jadi nasabah BSI, dia akan udah nggak usah susah-susah lagi gitu. Jadi animonya masyarakat cukup antusias. Apalagi pada saat
COVID kemarin, harga emas dunia, harga emasnya itu naik, itu masyarakat mulai melek dan aman. Dan aman ini kenapa? Ya karena tidak terkena inflasi emas itu. Jadi animonya baik gadai maupun cicil emas, ya insya Allah masyarakat antusias terhadap transaksinya alhamdulillah terus meningkat. Jadi semakin banyak orang yang tahu. Memang masih jadi tugas kami tuh untuk terus mensosialisasikan, ya contohnya dengan cara podcast kayak gini, biar lebih banyak lagi masyarakat yang tahu produk yang di BSI ada gadai dan cicil emas. Bukan hanya kalau ke Bank Syariah Indonesia itu bukan hanya misalkan tabungan haji atau apa, enggak. Kita ada produknya. Bukan hanya tabungan haji aja. Iya, banyak produk lain juga. Iya. Ya kan investasi emas kemarin pas COVID itu kan sangat tinggi ya. Bukan hanya investasi emas, mungkin saham-saham yang lain. Terutama banyak juga anak-anak muda yang ke kripto, kemudian yang ke emas. Bahkan pas 2021 merger BSI sahamnya melompat. Saya ramai-ramai dengan teman-teman BSI lompat. Bener kan gitu kan. Jadi kita itu mengamati gitu ya kan, BSI bener ternyata kan. Pas BSI itu melawan cuan semua. Alhamdulillah. Karena masyarakat juga ya dapat cuan dari BSI gitu kan kemarin yang 2000. Nah ini juga kan COVID itu ada semacam animo baru masyarakat terhadap investasi ya. Gak tahu nih setelah pasca COVID apakah memang animonya tinggi atau bagaimana dari pengamatan BSI ini gimana kan? Kalau bicara animo terhadap investasi emas, ya dengan adanya COVID sebenarnya di sisi lain ada hikmahnya ya. Jadi masyarakat lebih aware lagi, lebih melek lagi terhadap investasi yang aman tuh mana sih. Jadi kan kalau investasi itu ada banyak ya. Kita mau di properti bisa, mau di saham, mungkin di tempat yang model banyak kan ada beberapa investasi lainnya. Cuman yang aman properti aman properti. Liquid belum tentu liquid. Kadang kalau kita beli properti, kita mau harga belinya berapa, kita mau jual nggak langsung bisa ada pembeli. Tapi kalau emas sudah insya Allah aman dan liquid. Nah jadi liquidnya kenapa ya teman-teman? Kalau misalkan ada pemirsa udah punya logam mulia, kalau perhiasan mah gampang, datang ke toko emas selesai dijual. Nah kalau yang logam mulia bagaimana? Ya logam mulia juga sama, tinggal datang aja ke toko emas atau misalkan bisa dihubungin ke petugas kami untuk bisa dibantukan itu juga bisa. Tapi sih sebenarnya dengan adanya COVID kemarin, pasca COVID sekarang itu peminatnya cukup tinggi, bahkan tidak hanya orang-orang yang istilahnya berpendidikan tinggi, masyarakat umum itu udah mulai melek. Saya lihat kemarin udah banyak masyarakat yang pedagang-pedagang UMKM itu udah mulai biasanya berhasil nabung uang, itu biasanya udah mulai itu menyicil dengan logam mulia, dengan cicil emas. Itu karena memang hitungan harian kan, kalau dibandingkan kayak kita pegawai ini, jujur aja nih, pendapatan mereka tuh lebih gede loh. Saya pernah ketemu dengan pedagang itu, dia untuk nabung sehari 50.000 itu bisa. Tukang misalkan tukang tahu, tukang gorengan, pendapatannya gede loh. Saya beberapa kali waktu di Bandung ketemu dengan pedagang pedagang gorengan kayak gitu, mau tuh dia ngambil emas 10 gram 2 tahun, yang jangka waktunya 3 tahun, ternyata tahun bisa lunas karena dia disiplin 50.000 sehari. Kalau sebulan berarti 1,5 juta. Padahal angsuran dia 10 gram 3 tahun kurang lebih misalkan 300 ribuan. Tapi dia bisa nutup dalam waktu setahun. Karena dia bisa konsisten, anggaplah misalkan harga 10 gram itu 10 juta, 10 juta, segram 1 juta misalkan. Berarti dalam waktu 10 bulan atau maksimal 12 bulan dia lunas. Karena mereka bisa nabung. Karena pendapatan mereka kan namanya usaha bisa lebih, bisa kurang. Nah, cuman mereka udah terukur di omset minimalnya. Dari begitu omset minimalnya berapa, dia dapat bisa nabung 50.000 misalnya. Itu banyak yang berhasil gitu. Nah, itu sih yang harus kita terus sampaikan ke nasabah, ke pemirsa juga, ke masyarakat, bahwa investasi yang aman salah satunya bentuknya adalah di
logam mulia. Ya, gitu. Ya, saya juga membaca buku Rich Dad and Poor Dad dari Robert Kiyosaki. Beliau seorang ahli keuangan, kemudian ahli saham juga, mengatakan 3 item investasi yang aman. Yang pertama adalah tadi properti, yang kedua adalah saham, emas, kemudian yang ketiga ini yang kontroversi. Yang ketiga ini adalah Bitcoin. Yang kontroversi yang rame. Ini juga saham emas juga, investasi emas ini sangat memang dinyatakan aman karena dengan sejarahnya bahwa dari dulu emas itu dengan berbagai resesi, dengan apapun tahan banting kiri kanan, kiri kanan dipukul doa udah aja aman aja gitu kan. Kadang-kadang dengan beda dengan investasi yang lainnya. Kemudian yang kemarin aja COVID, yang saham-saham yang selain emas itu kan jatuhnya berguling-guling, tapi emas tetap stabil. Nongkrong ya. COVID dia malah naik. Udah 800, 900, hampir menyentuh 1 juta tuh kemarin. Terakhir 1 juta. 1 juta ya kan? 1 juta. Iya betul. 1 juta berapa belas ribu. Iya. 1 juta berapa belas ribu. Saya pas COVID itu sangat mengamati 3 elemen itu. Dan saya juga kemarin dikasih tahu hadisnya loh, kata dia misalkan. Dari zaman Rasul itu 1 dinar emas itu sama dengan 1 ekor kambing. Iya betul. Super. Iya benar juga sih, 1 dinar sekarang kurang lebih 3,5 juta bisa beli kambing. Dari ribuan tahun yang lalu. Ini tahan terhadap nilai inflasi. Udah terbukti lah, tidak terbantahkan ya. Tapi memang emas bukan buat jangka pendek ya. Maksudnya saya beli bulan ini, kok bulan depan masih turun nih. Jadi saya beli 900.000, ternyata bulan depan malah 890. Bukan yang untuk short term, jangka pendek. Tapi memang ya udah, kalau investasi kita ambilnya 3 tahun. Nah, biasanya sih emas tuh kalau saran saya buat biaya pendidikan sih kan. Buat biaya pendidikan kayak misalkan tahun ini nih 2022, 2023 biaya pendidikan untuk universitas menengah lah. Mahal-mahal banget enggak, murah-murah banget enggak. 50 juta di Bandung. Ya kan? Sekarang kalau kita mau anak sekolah, misalkan mau masuk universitas, mau masuk kuliah, udah 50 juta. Sebenarnya harus kita siapin dari jauh-jauh hari. Saya sempat bikin simulasi. Satu sisi saya nabung uang 50 juta cash, maksudnya bentuk fisik uang. 5 tahun kemudian, anggaplah anak saya mau 5 tahun lagi mau kuliah. Jadi saya survei tahun ini 2022 biaya pendidikan untuk yang menengah 50 juta. Biaya masuk dan lain-lain. 2022. 2027, 5 tahun kemudian mungkin nggak nih 50 juta. Karena kenaikan nilai biaya pendidikan masih ada naik terus setiap bulan. Di sisi lain kita nabung dalam bentuk emas. Anggaplah 50 juta itu setara dengan 50 gram. Oke, sampai dengan waktunya kekumpul nih 50 juta. Satu sisi biaya pendidikan pada saat 2027 mungkin naik nggak kan? Naik kan? Iya. Begitu masuk 2027 ya jadi 70 juta. Masih punya kewajiban harus kita penuhin 20 juta buat anak kuliah. Tapi di sisi lain kita beli harga emas 2022 harga 900.000, mungkin naik nggak harga emasnya di 5 tahun kemudian? Insya Allah naik. Besarannya berapa? Allahu alam. Tapi kita ngelihat flashback ke belakang, harga emas 5 tahun yang lalu itu berapa? Kurang lebih di angka 600 ribuan. Artinya udah ada hampir kenaikan hampir 100%. Kalau sekarang 900.000, ya 1 juta mah pasti insya Allah lah ya, bukan ada yang pasti sih ke depan. Jadi ada kenaikan. Jadi kalaupun misalkan nanti biaya pendidikannya jadi 70 juta, ya minimal harga emas itu yang menyelamatkan selisihnya tadi. Kayak gitu tuh. Kalau saya sih bilang gitu. Dan saran sih kalau misalkan kita hitung-hitungan, kalau misalkan satu anak kita lindungin dengan emas senilai misalkan 100 gram, insya Allah nggak usah pusing-pusing lagi sampai selesai kuliah. Kuliah 4 tahun, masuk kuliah pendidikan, masuk kuliah uang bangunan dan lain pertama 50 juta. Anggaplah ya 100 juta, 50 juta lagi semesterannya berapa sih? Misalkan semester 10 juta, berarti 4 semester. 4 kali 10, 40 juta selesai bayar semua. Kalau yang emas kita nyicil beli dari BSI,
bisa dijual kembali ke BSI nggak? Kita kalau untuk jual ke kita nggak bisa, karena kita hanya untuk menawarkan, membantu untuk memiliki. Tapi kalau untuk kita jual, kita terima enggak. Tapi sebagai salah satu bentuk layanan mungkin ke nasabah kayak gimana. Biasanya tuh nasabah banyak. Mas saya mau jual emasnya, tolong. Biasanya sih kami ya ini bukan salah satu bukan produknya kita, cuman lebih ke karena menjalin silaturahmi. Biasanya kita saranin, Bu, silakan dijual ke toko ini. Gitu. Iya. Kita referensikan. Atau yang kedua misalkan, oke Bu, kita bantu nanti diiklankan ya. Nanti teman-teman ngiklanin. Kalau transaksi ya itu mangga, bukan kami hanya membantu untuk memberikan layanan bagaimana biar nasabah nggak kebingungan after sales-nya. Jangan sampai dia bingung mau jual kemana nih, ke toko emas diterima nggak gitu. Nah, biasanya kan kalau udah ada toko emas yang rekanan, itu silahkan datang ke toko emas. Atau kalau nasabahnya saya pengennya tapi nggak buru-buru nih bantu jual, ya kita bantu untuk mengiklankan aja. Iklankannya ada yang menjual. Kalau transaksinya silahkan nasabah lah dengan si pembeli. Transaksinya melalui rekening yang di BSI. Oh iya. Ini Kang, sedikit kan saya juga sebagai nasabah BSI ya. Dulu ketika masih di Mandiri Syariah. Nah kan kemudian ada merger dengan BSI. Kemudian ada pemberitahuan untuk pertukaran ATM, kartu ATM, kemudian kartu tabungan, buku tabungan. Nah sampai saat ini kalau saya sendiri belum tabungan belum, kartu ATM belum. Tadinya kartu ATM itu saya udah nggak bisa pakai. Waduh, udah nggak bisa ini. Tapi saya di awal tahun 2022 tuh kalau nggak salah, udah nggak bisa. Ternyata di aplikasi di BSI di sini aplikasi di mobile. Ada tarik tunai tanpa kartu. Saya lagi menguji diri sendiri, menguji diri sendiri, mampu nggak hidup tanpa ATM gitu kan. Ternyata bisa kan sampai sekarang. Karena di BSI saya kan ada dua tuh bank itu yang non BSI sama BSI. Nah ini kebetulan yang bank yang satu lagi nggak ada. Ada tarik tunai tapi error. Pada saat itu error nggak bisa. Kembali gagal. Ini yang BSI tring. Bisa ya? Bisa lebih cepat. Sampai sekarang saya nggak ada ATM. Jadi kadang-kadang pernyataan Pak Presiden Jokowi bahwa dengan kartu ATM itu, dengan adanya tarik tunai ini, minat terhadap kartu ATM nih Kang, ini saya sebagai nasabah ya, karena BSI menyediakan tarik tunai, karena BSI menyediakan tarik tunai, jadi saya itu agak regreg lah, agak tenang ketika tidak ATM. Kemudian setelah beberapa waktu kemudian ada lagi di Indomaret, ada lagi Alfamart. Nyoba saya datang ke Indomaret, benar nggak bisa ini yang BSI? Ternyata betul bisa yang BSI ke Indomaret ini yang di depan di kantor ini. Kalau nggak ada uang, malas ke ATM ke Indomaret. Itu kan dengan adanya seperti itu, bagi saya sebagai nasabah itu sangat benar-benar memudahkan kita. Jadi kemana-mana saya itu karena gimana ya, untuk mobilisasi, karena untuk pekerjaan padat untuk ke bank itu jarang sekali. Saya jarang sekali ketika ada, tadinya kalau tidak ada tarik tunai itu saya akan memaksakan diri untuk pergi ke BSI tadinya, tapi nanti juga saya akan proses karena butuh juga. Butuh juga saya karena nanti ada di proses waktunya kalau ada waktu. Ini karena memang tarik tunai itu benar-benar sangat membantu sekali kita. Saya terutama sebagai nasabah ya, kemudian apalagi ada di semacam minimarket, ketika saya pergi kemana-mana gampang ada ATM kemana ke situ ya. Seperti mengisi saldo tol tuh. Tol kemana-mana bisa ke Indomaret, ke Alfamart gitu. Sangat berguna sekali. Paling kalau handphonenya misalkan udah canggih, udah ada NFC-nya bisa di sini. NFC ya. Sebenarnya kalau tanpa ATM, ya memang itu Kang. Jadi nanti KTM itu kalau nggak salah terakhir di bulan ini deh ada tanggalnya. Yang masih logo legacy yang lama itu akan tidak bisa digunakan. Jadi harus segera diganti. Nanti Akang tinggal datang aja tuh ke BSI terdekat, silahkan minta kartu ATM yang terbaru. Karena nanti gini, kalau untuk yang tarik tunai emang itu salah satu fasilitas saya juga gitu kan. Gak usah gitu-gitu deh. Kadang ya, dompet kan ada di mana? Betul. Ya kan? Dompet ada di jok motor, di mobil, jauh. Males ngeluarinnya. Emang tarik tunai paling mudah, tinggal masukin kode,
Ya kan, Iya, itu selesai itu sudah. Nah, udah kayak gitu, udah tarik tunai. Cuman kadang satu waktu kita tetap perlu ATM. Misalkan pada saat transaksi, walaupun sekarang ada QRIS ya. Iya, QRIS itu di mana-mana. Jujur aja, kadang-kadang kita udah jarang ngantongin uang tunai. Betul. Uang tunai ya ada 1.000 2.000, walaupun ya di rekening juga ya nggak banyak banget. Saya setiap hari bawa uang tunai hanya 10.000. Jadi ada bisa ini nggak, bisa apa, QRIS nggak? Nah, di kita juga ada itu. Jadi kalau misalkan yang punya usaha, silahkan minta buka rekening, kita punya QRIS. Produk QRIS-nya kita juga ada, BSI Smart-nya juga. BSI Smart itu apa? Layanan perbankan yang bisa dilakukan di rumah, misalkan mau tarik tunai, transfer, kayak itu juga bisa. Kita ada namanya BSI Smart. Jadi banyak sih layanan. Sekarang kan orang dimudahkan dengan teknologi kan. Iya. Saya juga kan sebagai pelanggan lama nih, jadi tahu bagaimana perubahan proses dari sebelum merger dengan setelah merger. Kan. Banyak semakin top up. Pulsa ini, kemudian untuk ke bayar e-commerce dan lain sebagainya, semuanya ada betul-betul token macam-macam token dan sebagainya. Ya benar-benar sangat membantu. Saya masih hijau itunya apa ATM-nya yang Mandiri Sakin itu. Harus ganti. Ini silakan datang kan. Ada di ATM-nya nih. Yang ATM sebagai apa? Sebagai orang lama. Ini sebagai orang lama. Nanti itu ganti kan? Udah nggak bisa digunakan ini ya. Udah nggak bisa digunakan. Jadi harus BSI ya. Silakan sekarang yang putih ya. Ya. Nanti silakan datang ke BSI terdekat. Nanti kita juga sebenarnya udah ngasih pemberitahuan di depan kantor cabang itu ada. Segera ganti kartu Anda. Mungkin pasti udah dapat SMS juga kan? Udah dapat SMS, email dan sebagainya. Nah, mungkin karena sibuk. Gitu. Nah, nanti meluangkan waktu sebentar, silakan lihat-lihat, siapa tahu nanti bisa juga ngambil cicil emasnya. Kan? Ngambil cicil emas, cobain. Iya. Udah punya belum? Belum pernah coba. Makanya coba. Gitu. Jadi istilahnya tak kenal maka tak sayang. Dulu. Nanti baru bisa bercerita ke yang lain. Membujuk nasabah ini. Jadi cobain dulu Kang. Gak usah yang gede-gede. Dari yang kecil dulu, bertahap. Betul. Nanti kalau nagih. Nagih. Betul. Pengamanan untuk masa depan. Iya, nagihnya masa depan. Udah lunas nih, ambil lagi. Gitu Kang. Baiklah Kang, berhubung ini udah di penghujung perbincangan. Kita juga ingin tahu lagi tentang bagaimana persyaratan tentang menyicil emas, kemudian menggadai emas. Akan perbincangan dilanjutkan dengan Bu Anis. Iya. Ini benar-benar praktisi. Ya, mulai ke teknis kita nih. Bagaimana nih syarat-syaratnya seperti apa? Jagoannya kita di Tasik nih. Jagoan ya. Kalau perempuan apa? Sri Kandi. Oke pemirsa, kita akan mulai berbincang dengan Bu Anis Barniati. Nah, Bu Anis ini adalah Poming Sales Officer dari BSI Tasikmalaya. Kita ingin ngobrol tentang bagaimana untuk mencicil emas, bagaimana untuk menggadaikan emas. Persyaratannya apa saja dan harus kemana? Kita dengan Bu Anis. Selamat datang Bu Anis. Iya, selamat datang Kang Sakti. Seperti yang barusan disebutkan Ibu. Iya. Kalau saya atau nasabah pingin mencicil emas, bagaimana tuh Bu? Iya, kalau untuk cicil emas itu, misalnya kalau contohnya Kang Sandi ya udah ini nih, udah mau nih, udah tertarik tadi yang udah dijelasin sama Farid gini. Betul. Mau nyoba dari yang kecil jadi 100 gram dulu gitu ya. Jadi kita yang pertama itu udah harus jadi nasabah BSI dulu gitu. Jadi nanti buka tabungan, nanti bisa tabungannya berupa tabungan wadiah ataupun tabungan mudharabah. Jadi tabungan yang biasa umum dipakai gitu. Nanti untuk syaratnya nanti ada, kebetulan kan tadi udah dijelasin juga bahwa cicil emas itu dari harga yang tertera itu ada DP 20% Kang. DP 20% itu maksudnya gimana tuh? Jadi misal gini, ngambil yang 100 gram harga emasnya misal 900.000 per gram. Jadi kan taruhlah jadi 90 juta ya. Ya, 90 juta. Jadi 20% dari 90 juta kan 18 juta. Nah, itu DP. Jadi DP yang harus disediain sama nasabahnya. Jadi nanti DP-nya disiapin di tabungan, nanti syaratnya KTP sama kalau misalkan yang udah NPWP pakai NPWP. Ya, itu aja sih syaratnya, lebih jadi mudah KTP, gitu.
kemudian DP iya, dan NPWP. Iya, kalau yang di bawah di atas 50 juta harus ada NPWP. Itu persyaratan di atas 50 juta harus ada NPWP. Iya, itu udah kalau persyaratan di bawah banknya. Kalau di bawah 50 juta kalau misalkan sudah punya NPWP lebih bagus gitu. Jadi kalaupun misalkan belum, nanti ada keterangan NPWP menyusul seperti itu. Soalnya kan sekarang memang untuk pengusaha, untuk misalkan pegawai swasta itu udah harus ya. Pakai NPWP saya juga. Ya, NPWP itu diharuskan kadang untuk seperti pekerja swasta itu meskipun skalanya misalkan ini di daerah atau apa itu harus sudah diwajibkan seperti itu. Kalau tadi yang dari 100 gram kan uang muka 20%. Iya. Untuk cicilannya lama tahunnya minimal berapa, maksimal berapa? Jadi untuk jangka waktunya dari 1 tahun sampai 5 tahun, Kang. Jadi 1 tahun sampai 5 tahun. Jadi nasabah itu bisa mengambil sesuai dia itu biasanya menabung per bulan itu berapa. Nah, itu disesuaikan gitu. Jadi biasanya kita nabung 1 juta nih per bulan. Oh, nyari angsurannya yang 1 juta gitu. Misalkan udah siap nih DP di rekening. Nah, nanti dari ilustrasi yang tadi disebutkan 5 gram sampai 100 gram sampai maksimal 150 juta itu biasanya nasabah itu dikasih pilihan. Nah, mau Bapak Ibu misalkan mau berapa gram nih mengambilnya, kira-kira per bulannya bisa nabungnya berapa. Teknisnya seperti itu sih enaknya. Jadi nggak terbebani gitu punya cicil mas. Kan kadang ini mau angsuran, nanti kalau nggak keangsur gimana nya. Makanya kita ngedukasi biasanya Bapak Ibu kalau misalkan investasi atau misalkan nabung itu per bulan bisa nyisihin berapa gitu, yang istilahnya itu mah udah nggak dipikirin gitu. Jadi udah nabung aja gitu. Udah pasti yang rutinitas seperti itu. Jadi kita ngedukasinya seperti itu. Jadi nggak terbebani gitu tiap bulan teh. Jadi ini berat nih angsurannya gitu. Jadi udah kita mau nabung nih per bulan ini segini, udah transfer gitu, atau misalkan udah tersedia di rekening gitu. Seperti itu, Kang. Kalau untuk teknisnya sih lebih mudah gitu. Kalau untuk cicil emas gitu, asal udah punya kemana nih kalau kita ingin melakukan cicil emas? Kalau untuk cicil emas ini BSI di kita itu kan cabang yang terdekat di sini ada 3 ya. Ada Ahmadiyani, ada Sutsen sama Masjid Agung. Yang terdekat lagi di Singaparna. Iya. Itu bisa kalau untuk cicil emas itu bisa di cabang-cabang semua cabang. Iya. Untuk persyaratannya pun sama seperti itu. Iya, gitu untuk cicil emas. Kalau menurut Ibu, orang yang kalangan yang paling cocok untuk investasi cicil emas itu dari kalangan mana sih biasanya? Kalau kalangan sih semua kalangan ya. Cuma kalau misalkan ngelihat di kita itu di Tasikmalaya itu paling banyak itu lebih ke milenial gitu. Iya, harus diedukasi. Soalnya kan rata-rata misal saya sendiri gitu ya, lebih konsumtif gitu kalau kita usia gitu ya. Jadi kadang-kadang apalagi ibu-ibu ngelihat misalnya baju, ngelihat tas itu pasti lebih tertarik itu tuh daripada cicil emas. Soalnya kan kadang cicil emas itu secara fisik karena belum terlihat, jadi kadang terasa berat gitu. Soalnya nabung dulu baru dapat emasnya gitu. Jadi kita memang ngedukasi lebih ke anak-anak muda gitu, maksudnya persiapan buat kedepannya, ke misalkan ibu-ibu muda yang baru melahirkan anak, misalkan baru berkeluarga, merencanakan pendidikan anaknya ataupun misalkan merencanakan ke depannya mau kepemilikan rumah atau ibadah haji, itu kan bisa salah satunya dengan emas seperti itu. Jadi kita paling enak itu ngobrol sama anak-anak muda nih, atau misalkan yang ini misalkan Bu, Pak, saya mau ini nih, bagusnya apa ya investasi yang ini. Kan kalau istilah kita mah harus ada diversifikasi aset ya. Ada di properti, ada di deposito, misalkan ada di emas. Itu emas juga bisa salah satu alternatif aset, nyimpen aset seperti itu. Maka kita juga suka enak nih. Udah kalau misalkan baru kerja ataupun misalkan kita baru punya penghasilan, belum ada beban apapun, nyimpen di emas gitu per bulan, misalkan nabung berapa. Jadi misalkan udah teredukasi nih dari usia segitu, udah bener nih nyimpen di emas gitu. Jadi lama-lama sampai misalkan udah usahanya udah berjalan, atau misalkan kerjaannya udah menetap atau apa, jadi udah terbiasa gitu nyimpen di emas seperti itu. Pengusaha muda, pegawai muda. Nggak ada salahnya sih buat misalkan yang udah berumur juga gitu. Misalkan kan kita juga harus persiapan pensiun seperti itu. Persiapan pensiun atau untuk anak-anaknya mungkin bisa juga kan untuk warisan. Mungkin warisan kan tidak hanya sebatas harta mungkin jadi bisa dengan bentuk lainnya. Cuma ya apa salahnya gitu. Kalau misalkan kita mewarisi hal-hal yang baik, misalkan dengan harta yang cukup seperti itu sih, lebih ke
yang edukasi. Nah sekarang ini yang gadai emas nih, itu kan cicil emas sudah segitu ya, persyaratannya udah segitu. Kemudian yang gadai emas. Nah syarat untuk menggadai emas, emasnya emas apa, karatannya berapa, gramanya berapa gitu. Iya. Kalau untuk di BSI sendiri syarat untuk gadai emas itu yang pertama KTP, yang kedua emas bisa perhiasan ataupun lantakan gitu. Jadi mulai dari 16 karat sampai 24 karat. Sampai gitu. 24 karat. Nanti dicek sama kita gitu, mulai dari pembiayaannya itu 500.000 sampai 250 juta per orang. 500.000 sampai 250 juta per orang. Per orang itu, per orang. Jadi per satu nasabah itu maksimal di 250 juta. Jadi nggak apa-apa misalkan dengan beberapa surat, saya kebutuhannya sekarang baru 50 juta nih, masukin 50 juta misal. Terus ada kebutuhan lagi misal 100 juta, itu boleh. Asal maksimal per orang itu 250 juta. Seperti itu. Nanti kalau misalkan sama kayak tadi, kalau pembiayaan di atas 50 juta itu harus ada NPWP. Harus ada NPWP. Itu sih ininya. Nah, kalau untuk misalkan persyaratan, kalau di bawah 250? Di bawah 50 juta, 50 juta nggak apa-apa, iya. Nanti masuk teknisnya masuk ke rekening, jadi pencairannya memang kita enaknya ke rekening, jadi tahu misalkan nasabah itu, pas awal saya pencairan segini nih masuk ke rekening, jadi itu mah mau ditarik sama nasabah langsung atau mau misalkan disimpan dulu ya nggak apa-apa gitu. Jadi kita prosesnya nanti misalkan emasnya udah kita taksir, nanti misalkan dapatnya berapa, minimal dari 500.000 sampai 250 juta, nanti setelah diproses nanti masuk ke rekening. Seperti itu. Berarti menggadaikan emas 1 gram juga bisa berarti? Bisa. LM ya. Bisa. Yang nggak bisa itu emas Jawa. Soalnya susah menyimpannya. Kita kan mas gimana sih? Ya, jadi kalau untuk gadai itu lebih mudah. Apalagi kita juga ada sistem gadai online. Jadi via BSI Mobile. Jadi misalkan masyarakat kita kan ibu-ibu kadang yang mager gitu ya, yang mempunyai anak-anak kecil, bisa itu gadainya via online gitu. Ada gadai BSI online gitu. Jadi di BSI Mobile kita itu ada aplikasi. Ada aplikasi gadai online. Jadi bisa misalkan ibu-ibu yang nggak bisa ke kantor dalam jarak waktu 5 kilo, itu 5 kilometer itu bisa kita pick up ke rumahnya. Didatangi. Iya, didatangi gitu. Jadi kan kadang ibu-ibu tuh riuh gitu kan kalau di rumah, belum anak, masih punya anak kecil, itu belum di dapur gini-gini. Ternyata misal kita ada kebutuhan mendadak, rata-rata kan gadai itu kebutuhannya mendesak, lebih ke mendesak gitu. Daripada misalkan emas dijual, dan misalkan apalagi kalau perhiasan kan biasanya punya histori gitu ya. Apalagi misalkan dikasih dari nenek atau misalkan itu mas kawin kan, sayang kalau dijual ya, rata-rata digadai seperti itu. Jadi kita bisa pick up ke rumah gitu dengan jarak 5 km. Nanti ibunya tinggal nunggu di rumah aja. Iya, nanti uangnya masuk ke rekening seperti itu. Jadi petugas kita datang ke rumah, langsung ke lokasi. Itu kan lebih mudah pengajuan, ya. Yang di aplikasi yang ada di BSI Mobile itu ada yang namanya di emas namanya. Oh, emas ya. Iya. Di emas itu ada gadai online sama kalau di emas atasnya untuk tabungan emas digital. Yang ini ya? Iya, yang itu. Saya udah punya aplikasinya karena nasabah ya. Nanti Kang Sandi kalau butuh mendadak bisa isi aja. Tapi saya lebih jauh dari 5 kilo dari kantor. Oh, ada yang ini ya. Jadi kita memang pengennya gitu di ibu-ibu atau misalkan bapak-bapak atau ada masyarakat yang membutuhkan itu lebih mudah gitu, lebih nggak terlalu susah kalau yang memang dekat gitu. Dan di kita juga pricingnya atau kan ada biaya titip ya Kang Sandi. Kalau di kita ada biaya ujroh namanya. Nanti itu dikenakan minimal per 15 hari. Jadi kalau nasabah butuhnya sebentar, misalkan Kang Sandi saya mau ada yang ditunggu nih 15 harian, daripada kita pinjam ke tetangga atau misalkan ke teman kan kemana, ya udahlah digadain aja emasnya gitu. Itu bisa per 15 hari. Per 15 hari? Bisa. Paling cepat itu per 15 hari. Paling lama itu per 4 bulan, nanti jatuh tempo bisa diperpanjang gitu. Bisa diperpanjang. Iya. Jadi perpanjangan itu per 4 bulan. Jadi tiap bulan itu nggak ada biaya apapun kecuali memang kalau pelunasan bisa kapanpun seperti itu. Kalau pelunasan kita udah sedia uangnya, tinggal hubungi kita atau misalkan langsung ke kantor, itu bisa langsung pelunasan seperti itu. Kalau nominal besaran itu, misalnya saya mau menggadaikan emas 5 gram, taruhlah 24 karat, sekitar harganya masing-masing 900 misalnya. Nah itu saya
gram itu saya dikasih uang dari BSI-nya berapa? 9 kali 5 atau nominalnya jadi berkurang atau gimana? Iya. Jadi kita itu di BSI itu tiap hari itu punya taksiran gitu, taksiran emas. Jadi mulai dari yang 16 karat sampai 24 karat itu ada taksiran masing-masing. Jadi kalau misalkan masukin nih yang 5 gram, kan kalau misalkan kita beli 900.000 kali 5 4,5 juta nih ya. Betul. Nah, kalau untuk di Gadai karena taksiran pasti di bawah harga pasar gitu. Jadi dapatnya kurang lebih per hari ini tuh 3.700.000-an seperti itu. Dari taksiran harga pasar 4 juta. Iya, jadi taksiran kitanya per hari ini 792.000 per gram untuk per hari ini. 792.000 per gram gitu. Jadi dari taksiran bank itu. Jadi kita memang nentuin taksiran emas itu dari pihak kitanya gitu. Bukan nilai taksiran emas secara umum pasar. Bukan. Jadi BSI punya taksiran sendiri. Iya, punya taksiran sendiri yang berubah tergantung harga emasnya. Jadi kalau misalkan harga emas hari itu naik, ya otomatis kita bisa taksiran tinggi. Kalau misalkan harga emasnya lagi turun, ya ngikutin seperti itu. Tapi kalau sejauh ini yang di Tasik itu alhamdulillah gitu. Jadi ibu-ibu itu atau misalkan nasabah itu tahu dari referral nasabah-nasabahnya nih, misalkan ada temennya atau keluarganya, minimal dia yang nggak butuh tapi keluarganya butuh itu dikasih tahu, coba ke BSI aja tanya-tanya, atau rata-rata dikasih kontak petugasnya gitu. Seperti itu sih Kang Sandi. Kalau misalnya saya udah lama menyicil emas dari BSI kemudian lunas, kemudian ingin menggadaikan lagi emasnya itu ke BSI bisa? Bisa sekali itu. Soalnya rata-rata kalau yang emas udah lunas, yang cicil emas itu diedukasi gitu. Kalau misalkan nanti butuh jangan dijual gitu. Kesini aja gadai, soalnya sayang gitu. Udah jauh-jauh mencicil ternyata dijual gitu. Soalnya kan rata-rata sekarang itu yang jadi kemauan jadi kebutuhan. Desakan. Ya, jadi istilahnya kita meminimalisir lah. Kalau gadai itu kan kita punya gadai, otomatis kalau ada rezeki itu jadi ngutamain gitu. Saya punya gadai ini mau ngelunasin aja. Kalau misalkan nggak punya ini kan rata-rata kita konsumsi lagi yang lain, misalkan nggak dibeliin lagi apa gitu, seperti itu. Nah, paling banyak teh sekarang di BSI sendiri, BSI Tasik, yang nyicil emas atau yang gadai emas? Kalau karena produknya duluan gadai emas, ya gadai emas. Oh, jadi kebanyakan gadai emas. Soalnya kan kalau cicil emas itu rata-rata kan memang dia harus siap gitu. Harus siap dengan misalkan nyisihkan per bulan, harus siap DP yang disiapkan gitu, seperti itu. Kalau untuk gadai sendiri kan dia punya emas di rumah gitu. Ada dari kebutuhan mendesak. Kalaupun misalkan itu pemberian atau misalkan warisan atau misalkan pembelian sendiri, itu bisa digadai di kita, seperti itu sih ini. Jadi banyak animo untuk gadai emas berarti ya? Iya. Mudah-mudahan, soalnya kan kalau di Tasik sendiri kan yang memang udah terkenal kan yang di sebelah gitu. Pegadaian itu kan memang orang udah pasti tahu gitu. Kalau yang gadai emas itu di semua BSI ada atau hanya di BSI Tasik aja atau gimana? Kebetulan yang untuk sekarang ini mungkin kedepannya di tiap kantor itu pasti ada gitu ya. Kantor yang di Tasik atau se-Indonesia? Di Selindo itu diusahakan ada gitu ya. Cuma kan lihat potensi-potensi juga ya, atau misalkan dilihat sekeliling kantor itu apa ada potensi atau enggak gitu. Nah, kebetulan untuk di Tasik sendiri karena kita baru merger ini mau 2 tahunan ya. Berjalan 2 tahun. Nah, jadi yang baru ada itu di BSI Sutisna Senjaya aja. BSI gitu. Sutisna Senjaya. Ya, jadi yang kalau untuk yang di Masjid Agung atau misalkan di Ahmad Yani itu baru ada cicil emas. Iya. Kalau di Singapura udah ada. Udah ada emas di Singapura. Jadi kalau misalkan yang daerahnya dari Cibalanarik atau Lewisari ke sini bisa yang terdekat gitu. Jadi bisa ke BSI terdekat gitu, seperti itu. Kita juga kan ngusahain supaya nasabah itu lebih mudah gitu ya, nggak terlalu misalkan karena adanya di Sutsen jadi ke Sutsennya kan jauh gitu, seperti itu. Berarti BSI ini bisa dikatakan yang gadai emas ini semacam menangkap peluang gadai emas yang animo di Tasik ya? Iya. Di BSI selain di Tasik nggak ada gadai emas? Ada di Banjar, di Ciamis ada. Cuma jadi lebih di kota-kota, maksudnya di kota Banjar, di kota di Ciamis itu memang satu outlet gitu di yang ada gadai. Iya, di perkotaannya seperti itu. Nah, ini teh apa namanya? Selain
gadai emas dan cicil emas, yang peremasan ini ada lagi nggak di BSI? Atau hanya itu aja? Kalau untuk di cabang itu kita produknya 2, gadai emas dan cicil emas. Cuma kalau misalkan kita juga kan ada di BSI Mobile itu ada emas ya. Emas itu semacam di situ juga ada gadai online sama emas sendiri. Kalau emas itu seperti nabung emas. Jadi nabung emas berupa digital tapi jadi itu sistemnya sistem digital. Jadi hanya terbukukan di BSI Mobile aja gitu. Jadi itu nggak ada fisik. Jadi kalau misalkan Kang Sandi nih mau beli hari ini harganya berapa. Jadi misalkan dengan uang 100.000 dikonversi 0 sekian gram gitu, 0,1 sekian gram. Nah, itu tercatatnya dalam gramasi emasnya. Cuma secara fisik memang belum nggak ada gitu. Jadi maksudnya fisiknya di pusat gitu seperti itu. Cuma kalau misalkan si nasabah sudah terbentuk misalkan 10 gram, 5 gram pengen dicetak itu bisa. Cuma untuk saat ini memang kita karena lagi proses juga ya, proses lebih perbaikan gitu dalam melayani nasabah. Jadi untuk penarikan fisik untuk di emas itu baru ada di Bandung aja gitu. Jadi di Tasik belum ada penarikan fisiknya gitu. Jadi baru itu. Di Bandung. Iya, baru di Bandung jadi kalau aja. Kalau di Tasik tuh ngajuinnya ke Bandung berarti. Kalau emas mah bisa langsung. Bisa langsung. Nggak usah ke kantor juga bisa. Oh bisa. Iya, itu bisa. Jadi itu karena sistemnya digital. Jadi nggak usah ke kantor, nggak usah mau penutupan tabungan emas, mau apa itu lewat BSI Mobile aja. Jadi BSI Mobile itu campur nik gitu kalau istilah orang Sunda mah. Jadi segala aya. Betul, memang harus ada segala aya. Iya, segala aya. Biar memudahkan kita. Itu aya kredit tanpa angsuran. Memang segala ada nih. Iya, segala ada. Jadi kalaupun misalkan mau tabungan emas, mau beli apapun, mau top up Oppo, Shopee, e-wallet, e-commerce, banyak. Yang bayar, yang beli, buka rekening, tarik tunai. Gitu kan, ya. Asal ada rekeningnya aja, ada saldonya aja. Gitu. Ini yang emas, gadai emas dengan emas ya di sini. Iya. Kalau lewat aplikasi gadai emas bisa nggak teh? Bisa. Atau harus ke sana? Kalau secara fisik yang kalau di situ juga ada di gadai online itu ada yang bisa mau nge-schedule kedatangan. Misalkan nasabah ini sibuk nih, mau bisa waktunya tuh dari jam 10. Nah, nanti di situ ada mau janjian jam 10 ke petugasnya bisa lewat itu. Oh, lewat di sini. Atau enggak yang tadi pick up yang tadi. Yang pick up tadi itu yang dijemput ke rumah itu. Cuma lokasinya memang 5 kilo dari kantor gitu. Dari kantor. Iya. Cuma rumah saya tidak memenuhi. Kecuali Kang Sandi lagi di sini mungkin. Oh ini saya bacain yang di aplikasi teh. Iya. Krema fasilitas untuk memenuhi dana jangka pendek dan bukan untuk investasi. Objek gadai, emas batangan, koin dinar. Iya. Emas perhiasan minimal 16 karat. Ini koin dinar maksudnya gimana teh? Kalau koin dinar itu kan termasuk emas, cuma karatasenya kan kalau tadi LM Antam itu 24 karat ya. Kalau koin dinar itu karatasenya 22 karat. Iya, cuma beratnya kan kalau dulu kan dinar itu memang standarnya 4,25 gram ya, satu dinar itu. Cuma karena perkembangan sekarang itu karena banyak juga yang perusahaan-perusahaan yang bikin itu dinar, jadi ada juga yang dinar itu yang 24 karat gitu. Kalau standar yang dari zaman Rasul sampai sekarang itu yang memang yang ininya satu dinar itu 4,25 gram setara 22 karat. Seperti itu. Jadi yang tadi udah diutarakan Pak Rizky kan satu dinar bisa beli satu kambing seperti itu. Jadi sampai sekarang pun nilai dinar waktu 2010 aja saya kan termasuk yang pecinta suka lah sama dinar gitu. Soalnya kan kalau dinar itu karena jarang gitu ya. Jadi suka ngelihatnya tuh suka enak aja gitu. Jadi kalau dulu tuh zaman saya pertama kerja di BSI itu sekitar 1.400.000-an lah. 2010 itu 1.400.000. Sekarang kan udah kurang lebih harganya 3.300.000 lah, 3.400.000. Iya, begitu. Jadi banyak yang dipakai ini mas kawin biasanya. Iya, biasanya gitu. Soalnya katanya kalau dinar itu unik gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nyari juga biasanya memang benar buat itu buat mas kawin. Nah, ini teh di sini ada akad core dengan agunan gadai emas dan akad ijarah. Itu maksudnya gimana tuh? Iya. Jadi sistem gadai di kita itu akadnya kode ya. Kalau kode itu kan sistemnya tolong menolong gitu. Sistemnya tolong menolong. Ya, kayak misalkan kalau ada kebutuhan atau apa gitu, si bank itu memberikan pertolongan lah gitu ya istilahnya, dengan menjaminkan emasnya. Jadi emasnya dijaminkan di kita dengan akad, kalau pengikatan emasnya itu dengan akad rahan gitu. Jadi kita ngasih ke nasabahnya dengan pembiayaannya akadnya kode.
ya, karena akad kod itu tidak boleh ada kelebihan. Sedangkan kan kita di bank itu perlu biaya untuk pemeliharaan, perlu biaya itu ini gitu ya, buat memelihara, buat penyimpanan, buat biaya asuransi atau apa itu, makanya dikenakan biaya ijaroh. Ya, biaya ijaroh itu biaya yang dikenakan, namanya istilahnya biaya sewa, itu biaya titip gitu. Kalau sewa penyimpanan ya, sewa penyimpanan seperti itu. Makanya antara akad kod sama akad ijaroh itu dipisahin gitu, seperti itu. Oke, sangat menarik sekali. Kayaknya patut dicoba deh. Iya, patut dicoba nih. Yang ini yang apa, yang nyicil emas yang saya tertarik gitu ya, yang membuat saya tertarik ya, ingin nyoba itu yang cicil emas nih, soalnya belum pernah nih. Iya. Cicil emas. Iya, rata-rata kalau cicil emas itu memang harus dicoba dulu gitu. Biar terasa gitu. Kalau untuk gadai emas memang rata-rata kebanyakan sih kalau di nasabah juga ibu-ibu. Kalau rata-rata ya. Kalau gadai emas mah bapak-bapak atas persetujuan ibu-ibu gitu. Jadi kalau nawarin bapak-bapak mah nanti komite dulu ke rumah ya. Pasti kayak gitu. Kalau untuk bapak-bapak iya. Baiklah Teh, ini mungkin perbincangan kita ini udah mau 1 jam, nggak kerasa ya pemirsa. Nah itu kalau teman-teman semua atau subscriber, ibu-ibu, bapak-bapak yang tertarik dengan gadai emas dan cicil emas, silakan aja mendatangi ke BSI di Tasikmalaya ya, yang ada kantornya di Jalan Ahmad Yani, kemudian di Sutsen, kemudian di depan Masjid Agung. Di Simangkaparna ada di dekat Kudang itu yang Cikira itu ya. Iya, kalau untuk wilayah Banjar ada di Banjar, ada di Banjarnya. Di Suwarto, yang di Ciamis di Juanda gitu. Di Juanda. Ya. Oke. Nah, sekian, terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan jangan lupa sekali lagi untuk subscribe channel Radar Tasik Podcast. Yang berminat gadai cicil emas silakan langsung luncur ke BSI. Atau yang rumahnya dekat kantor BSI tinggal ngajuin lewat aplikasinya di sini. Aduh, terima kasih sekali ya Teh Anis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.